Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita sejenak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga acara agama lain dapat menyesuaikan menurut agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik di Maha Penyayang. Berkat kasih dan sayangnya jualah pada hari ini kami dapat berkumpul dalam kegiatan konferensi pers ke-6 sebagai wujud ikhtiar kami dalam menjaga bangsa dan negara dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang merusak akal, jiwa dan generasi penerus kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jauhkanlah negeri kami dari kejahatan narkotika, dari jaringan sindikat yang merusak moral, menghancurkan masa depan generasi muda, dan mengancam ketahanan bangsa. Satukan langkah dan niat kami dalam mewujudkan Indonesia yang bersinar, bersih narkoba. Ya Allah muttaqina imama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. amin amin ya rabbal alamin. Semoga segala hadiah rangkaian selanjutnya yaitu sambutan-sambutan sekaligus penyampaian rilis pengungkapan kasus hasil operasi Sabar Bersinar 2026. Sesi ini akan dipandu oleh MHM. Kami silakan. Terima kasih Pak Meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang kami hormati tentunya Pak PLT Deputi Pemberantasan Pak Jenderal Roy, Bapak Kepala BNN Republik Indonesia, Bapak Komjen Pol Suyudi Alwaseto dalam mengungkap, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Terima kasih Kang Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekaligus saya pengen mengajak Bapak Ibu sekalian, Jakpro sekaligus spirit mohon diikuti. War on drug for humanity. Hurrah. Boleh sekali lagi ya. War on drug for humanity. Hurrah. Yang saya hormati Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau yang diwakili oleh Deputi Bidang Penindakan BPOM, Irjen Polisi Tubagus Hadi Hidayat, kemudian Direktur Investigasi Narkotika, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pak Sarif, kemudian pejabat tinggi Pratama BNN, rekan-rekan saya Deputi Bidang Pemberantasan, para direktur seluruhnya, kemudian Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri atau yang diwakili oleh Kombes Pol Remudus, baik. Kemudian Kapolres PPN satu yang mewakili, Kepala BNN Provinsi Segala Prioritas yang teman-teman media tahu hari ini juga ikut Zoom atau secara daring melaksanakan kegiatan press conference hari ini. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian dan yang saya cintai rekan-rekan media, wartawan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan konferensi pers pengungkapan kasus hasil tindak pidana narkotika yang terjadi di berbagai wilayah dalam rangka operasi Sabar Bersinar 2026. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang kami banggakan, sebelum mengekspos beberapa perkara yang sudah diungkap, perkenankan saya selaku PLT Deputi Pemberantasan menyampaikan latar belakang kenapa terbentuk Operasi Sabar sebagaimana tertulis di backdrop dan diajarkan saat ini. Karena tentunya negara dalam hal ini BNN ingin menjawab dan merespons keresahan masyarakat, termasuk
beredarnya lagu yang berjudul Siti Mawarni Labuan Batu. Sejauh ini BNN terus gencar melakukan operasi terhadap beberapa kawasan-kawasan narkoba, seperti halnya kampung yang ada di Jakarta, seperti Kampung Bahri dan Kampung Ambon yang langsung dipimpin oleh Kepala BNN RI. Keseriusan BNN juga berlanjut atas fenomena yang marak saat masyarakat merasa antipati dan marah dengan banyaknya bandar narkoba di beberapa wilayah provinsi, termasuk disuarakannya lagu Siti Mawarni. Kepala BNN RI memandang perlu membentuk satgas dengan menggelar operasi dengan sandi Operasi Sabar Bersinar 2026. Sasaran kegiatan dari operasi ini adalah penindakan terhadap beberapa wilayah prioritas kampung narkoba dan kampung lainnya di Indonesia, termasuk kampung narkoba yang tersebut dalam lagu tersebut di wilayah Labuan Batu, Sumatera Utara. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan konferensi pers hari ini juga diikuti secara daring oleh beberapa kepala BNP wilayah antara lain BNP Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumut, Riau, Sumsel, Sulawesi Selatan, Aceh, Sulawesi Tengah, Kepri, dan Sumatera Barat. Izinkan saya menyampaikan hasil Operasi Sabar Bersinar yang dilakukan oleh BNN RI beserta jajaran yang kami utarakan dalam beberapa kelompok. Untuk mempermudah, di awal kami menyampaikan terkait dengan penindakan yang dilakukan oleh BNN RI atau BNN Pusat dengan beberapa kementerian lembaga. Pertama adalah penindakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI atas beberapa jaringan antara lain. Jaringan Aceh Bogor baru aja hari ini, teman-teman bisa lihat barang bukti yang ada di depan. Baru hari ini kita ungkap adalah BNN RI bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai di masing-masing wilayah. Jadi ada kasus yang kita surveillance mulai dari Aceh sampai ke wilayah Bogor, dan hari ini pada jam 4 pagi tadi kami tayangkan hari ini, sekaligus kami sampaikan, kami expose barang buktinya hadir di sini. Tersangkanya ada 3 orang yang terdiri dari 2 warga sipil dan 1 oknum TNI. Dan hari ini juga kami akan koordinasi dengan BNPOB terkait dengan kronologis kasusnya adalah kami berhasil mensurvei terkait dengan 1 kendaraan yang diikuti oleh beberapa orang yang diantaranya adalah anggota TNI atau oknum anggota TNI. Kemudian sampai pada hari ini kira-kira pukul 4 pagi ketika yang bersangkutan bersama yang lain sedang menurunkan barang, kami langsung lakukan RPE. Dan habis RP kami bawa ke sini. Ternyata barang bukti yang diletakkan oleh pelaku ada di kompartemen bagian belakang sebuah kendaraan Pajero putih. Jadi dimasukkan di sana di kompartemen bagian belakang itu dimasukkan ada sebanyak 29 kilo. Jadi ada 29 bungkus narkotika jenis sabu yang ada di depan rekan-rekan sebagian, yaitu dengan kemasan teh Cina. Nah, itu yang kasus yang pertama yang kami sampaikan, kerjasama kami dengan BNP Sumsel, BNP Banten, kemudian Dirjen Bea dan Cukai. Dan ini atas kerjasama dari beberapa pihak kita berhasil menggagalkan karena akan diredarkan di wilayah Jabodetabek. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jaringan narkotika transnasional melalui jasa ekspedisi dan kurir terbang yang dibawa oleh kurir yang menggunakan transportasi udara. Artinya kurir terbang itu adalah kurir tersebut berada di satu pesawat dengan menggunakan transportasi udara. Dan kita melakukan RP di Soekarno-Hatta. Yang pertama pada tanggal 2 April 2026, petugas gabungan BNN bersama Bea dan Cukai melakukan pengungkapan jaringan Golden Triangle. Paket tersebut dikirim ke kantor pos Indonesia yang ada di Jakarta. Selanjutnya dilakukan pengecekan oleh teman-teman Bea Cukai bersama anggota kita, kemudian ditemukan dan disita ada 10 paket sabu sebesar 1.875 gram asal pengiriman dari Laos yang dikirim ke komplek. Jadi tujuan pengirimannya namanya fiktif, tujuannya dikirim ke salah satu kampung yang kampung narkoba di wilayah Kampung Permata, Kampung Ambon. Kemudian kami sampaikan bahwa saat ini ketika kami melakukan kontrol delivery terkait dengan
nama dan alamat yang ada di Kampung Ambon, kami tidak berhasil menemukan pelakunya. Sehingga karena nama tersebut fiktif, sehingga barang bukti tersebut kami taruh ada di sini dan kami letakkan ada di depan rekan-rekan media. Kemudian yang kedua adalah pengungkapan jaringan narkotika kurir terbang pada tanggal 29 April. Petugas gabungan BNN RI dan Bea Cukai berhasil menangkap 2 kurir terbang berinisial tersangkanya adalah AA dan DN di Bandara Soekarno-Hatta. Tersangka membawa sabu seberat 3.986 gram dan rencananya akan diedarkan di wilayah Lombok dan daerah pariwisata sekitarnya. Kemudian jaringan narkotika kurir terbang lainnya adalah pada tanggal 2 Mei 2026, petugas BNN kembali mengamankan 3 kurir terbang berinisial MF, AH, dan AM yang selanjutnya petugas berhasil melakukan pembuntutan sampai ke salah satu hotel di Menteng di Jakarta. Petugas menyita ada 7.159 gram sabu yang kemudian dipecah-pecah dan dikemaskan di dalam kamar hotel tersebut. Rencananya sabu tersebut akan diedarkan ke wilayah Kendari. Kemudian jaringan tersebut dikendalikan oleh seorang pelaku dengan inisial KB yang sudah kami akan tetapkan DPO. Sehingga total barang bukti sabu disita dari kelompok jaringan tersebut dengan memanfaatkan pengiriman ekspedisi dan jaringan kurir terbang totalnya dari 2 jaringan tadi sebesar 13.020 gram atau sekitar lebih dari 13 kg. Kemudian operasi yang ketiga yang dilakukan oleh BNN RI adalah kelompok jaringan DPO F. Kami tidak menyebutkan F lagi karena kami sudah menetapkan DPO dalam Fatur Rahman. Dimulai operasi tersebut dari bulan April tahun 2026 dan pada tanggal 7 Mei 2026 petugas BNN RI di backup oleh Polsek dan Polres Biro Polda Kaltim berhasil melakukan penindakan di jalan lintas Polres Samarinda Berau Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur. Petugas berhasil mengamankan 4 orang pelaku berinisial IP, RA, RM, dan MA. Barang bukti yang disimpan dalam koper, jadi ada 3 koper dan kotak berlapis plastik sebesar 92.127 gram atau lebih dari 92,1 kg. Kemudian selain daripada sabu, disita juga 1.000 cartridge vape yang mengandung etomidate. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa cartridge yang disita itu disalahgunakan untuk kepentingan. Jadi media dimasukkan dalam vape. Jadi disalahgunakan dimasukkan. Jadi terkonektif dengan vape. Jadi wadahnya itu terkonek dengan device baru sehingga dimasukkan dan disalahgunakan bagi mereka yang mengkonsumsi laptop perokok elektrik. Kemudian jumlah barang bukti dari cartridge tersebut kalau dihitung mililiter adalah 1.000 mililiter. Jadi 1.000 cartridge dihitung menjadi satuan mililiter sebanyak 1.000 mililiter. Dalam melakukan aksinya, para pelaku menggunakan 2 kendaraan dengan 1 kendaraan berfungsi sebagai ada yang mengawal dan ada yang membawa kendaraan tersebut. Kemudian hasil penyelidikan dan penyidikan serta penelusuran terhadap barang bukti sebanyak 92 kilo itu berindikasi berasal dari F atau tadi sudah kami sebutkan namanya Fatur Rahman sebagai buronan yang selama ini kami cari dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Kemudian operasi saber yang ini korelasinya dengan fenomena yang terjadi dengan lagu Siti Mawarni yang Labuan Batu. Kami BNN RI melakukan operasi yaitu pada tanggal 13 Mei 2026 petugas BNN melaksanakan operasi kampung di Ayak Kanopan. Ayak Kanopan adalah salah satu bagian kampung yang ada di wilayah Batubara yang ada di Sumatera Utara. Kami berhasil menetapkan 1 tersangka, walaupun kami berhasil membawa salah satu pelakunya yang kemudian kami identifikasi ternyata tidak ada hubungannya, tetapi dari 1 pelaku tersebut kami menentukan 1 pelaku lain berinisial WW yang korelasinya dengan tindak pidana asal bahkan tindak pidana pencucian uang. Dan WW kami sudah menetapkan sebagai DPO untuk kasus TPPU maupun tindak pidana asalnya. Itu kasus-kasus yang dilakukan secara
terpusat oleh kami dari BNRI bersama rekan-rekan Bea Cukai, kemudian teman-teman Polda Kaltim, kemudian teman-teman dari BNP Sumsel, BNP Pajak dan sebagainya. Selanjutnya, karena hari ini kami juga mengundang beberapa teman dari BNP prioritas yang ada di wilayah, kami sampaikan juga ada operasi yang sudah dilakukan oleh masing-masing BNP. Operasi pertama adalah yang dilakukan oleh Sumatera Barat. Pada tanggal 10 Mei 2026, di Jalan Bukit Tinggi Padang Sediakuan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, petugas BNRI bersama BNP Sumatera Barat berhasil mengamankan 4 orang tersangka berinisial MI, DR, AR, dan NL dengan menyita 7 karung berisi 150 bungkus narkotika jenis ganja seberat 145.000,85 23 gram atau lebih dari 145 kg. Para pelaku menggunakan 2 kendaraan dengan pola pengawalan. Satu kendaraan lainnya berperan sebagai sarana pengangkut narkotika yang dikendalikan oleh DPO berinisial TH. Kemudian di BNP Riau mengungkap aktivitas peredaran sabu di kawasan Kampung Narkoba juga dan berhasil mengamankan 3 tersangka dengan ratusan paket dengan seberat 275 gram. Kemudian di Sumatera Utara, BNP Sumatera Utara berhasil mengungkap peredaran zat narkotika di kawasan Perumnas Mandala dan berhasil mengamankan 3 orang pelaku di Kota Medan dengan barang bukti berupa 2 bungkus sabu seberat 2,34 atau 2 kg lebih, berikut pil ekstasi sebanyak 6.674 butir, kemudian 50 bungkus happy water dan 2 papan happy five. Kemudian BNP Aceh dan Polres Biren berhasil menyita sabu seberat 42,10 gram dan ketamin, ini tidak ada korelasi dengan teman-teman BPOM, seberat 1029 gram yang kami sudah limpahkan ke satuan terkait. Sementara itu di BNP Sumatera Selatan, petugas mengungkap jaringan penjualan sabu eceran seberat 0,65 gram yang terhubung dengan 2 DPO. Berikut kepada Sulawesi Tengah. Petugas BNP Sulawesi Tengah berhasil menggagalkan pengiriman ganja 2 kg dari Medan menuju Morowali dengan modus identitas dan alamat penerima fiktif. Selanjutnya di Kepulauan Riau, petugas mengungkap penyelundupan 260 pieces PEF yang diduga mengandung etomidate dari Malaysia melalui pelabuhan internasional yang berhasil ditangkap 1 tersangka. Selanjutnya, operasi sabu berkesinambungan dilakukan oleh BNP Jawa Timur berhasil mengamankan 15 orang yang terdiri dari penyalahguna dan pelaku peredaran narkotika. Terhadap penyalahgunanya kami lakukan rehabilitasi. Kemudian terhadap pelaku peredaran tersangka yang 2 orang dan bebek sabu sebesar 34,46 gram kami proses sidik. Kemudian selanjutnya operasi tersebut berhasil menyita sabu ganja ketamin. Jadi operasi tadi yang kami sampaikan secara global, kami berhasil melakukan penyitaan terhadap sabu, ganja, ketamin, pil ekstasi, serta cairan PEP yang diduga mengandung etomidate. Lanjut, kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa keberadaan teman-teman yang hadir di sini, termasuk kami mengundang dari Dirjen dari Kementerian Kesehatan, diharapkan bahwa tugas penindakan, kemudian hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika, termasuk rehab, kami nggak bisa merasa itu sendirian. Artinya BNN punya tanggung jawab sebagai leading institusi, tapi tidak bisa sendiri. Oleh karena itu kami melibatkan semua pihak. Diharapkan semua pihak yang ada, termasuk pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kota dan kabupaten, bisa sama-sama melakukan pemberantasan narkoba sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sehingga kita berharap tahun 2045 sebagai tahun Indonesia bersinar, ini kasus narkoba bisa kita selesaikan dan kita minimalisir. Ini harapan kami dari BNRI dengan mengundang beberapa pihak, termasuk rekan-rekan yang mungkin tidak kami sampaikan, tetapi mau nggak mau, suka dan tidak suka akan terlibat dalam penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba itu sendiri. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami ingin sampaikan terkait dengan press conference operasi sabar bersinar